kisah tentang seorang Bu RT yang gigih memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Ia mencoba berbagai cara agar pembangunan jalan tidak jadi dilaksanakan. Karena hal tersebut dinilai mengambil hak-hak rakyat. Akankah demokrasi dapat menyelesaikan permasalahan hak-hak yang dihadapi mereka? Inilah demokrasi karya Putu Wijaya. Saya cinta demokrasi. Tapi saya hanya warga kecil. Jadi saya nggak pernah dilihat sebagai pahlawan. Nama saya nggak pernah ada di koran-koran. Muka saya nggak pernah ditonton orang-orang di televisi. Saya cuma jadi pejuang di lingkungan RT saya, RT Bugis Petang. Meski begitu saya bangga. Warga yang saya pimpin sangat cinta dengan demokrasi. Mereka akan berkoar paling depan jika ada yang berani menjelek-jelekan demokrasi. Saya dengan gampangnya menyuruh mereka untuk tetap tegar mempertahankan demokrasi. Saya secinta itu. Hidup demokrasi. Meski begitu, ada satu kesalahan. Mereka sebenarnya tidak benar-benar paham apa itu demokrasi. Kata salah satu warga saya, demokrasi itu baik. Demokrasi itu bisa membawakan pembangunan yang adil dan makmur bagi rakyat kita. AY akan memperjuangkan demokrasi hingga titik dan penghabisan. Begitu kata salah satu warga. Menurut saya itu sudah cukup. Karena saya sendiri pun tidak benar-benar tahu apa itu demokrasi. Saya pula tidak bisa menjelaskan apa itu demokrasi pada mereka. Karena jika saya jelaskan, akan menimbulkan tafsir-tafsir yang berbeda, sehingga mungkin akan terjadi kericuhan. Pada suatu hari, rakyat kami yang berada di sepanjang jalan Gang Bugis depan kedatangan seorang petugas dari kelurahan. Tanya, pasalnya mereka akan melakukan pelebaran jalan. Setiap warga harus memakan 2 meter rumahnya. Petugas itu bilang, untuk warga harus ikhlas untuk menyerahkan 2 meter tanahnya demi kebaikan bersama. Sontak kami kaget. Apaan ini? Lebaran jalan. Siapa yang menyuruhnya? Petugas itu berkata, saudara-saudara, wargaku sekalian, kami mohon untuk keikhlasannya menyerahkan hanya 2 meter saja tanah kalian. Ini akan berguna bagi pembangunan bersama di masa yang akan datang. Kata mereka. Lantas kami kaget. Bangunan macam apa? Bangunan siapa? Hanya 2 meter. Apa mereka tidak mikir? Jika rumah kami hanya 6 meter kali 4, jika dipotong 2 meter, rumah kami hanya akan menjadi gang. Bagaimana kita hidup dengan rata-rata anak yang berjumlah 5? Sontak kami akan melawan. Petugas itu kembali menjelaskan,
warga sana sambil menuju kampung halaman sebelah. Merupakan karyawan aktif pabrik tekstil. Mereka butuh jalanan untuk transportasi menuju pabrik. Jika disfungsi jalan gang gugus depan ini berhasil, bemo, angkot bisa lewat melalui jalan ini. Ini sumbangan besar bagi pembangunan kita bersama. Dan ini sudah dipikirkan masa-masa. Begitu kata tugas, kami makin kaget. Bagaimana mungkin dipikirkan masak-masak? Mereka saja tidak pernah berbicara kepada kami. Saya pun bingung. Kami tidak mau menyerahkan tanah kami. Bagaimana mungkin? Kami ini rakyat miskin. Bagaimana mungkin kita menyerahkan 2 meter kepada perusahaan besar seperti itu? Namun, tanpa izin lagi, bulldozer pun mulai bergerak, mengeruk tanah kami. Tolong, jangan ambil tanah kami, jangan. Ini tanah nenek moyang kami. Ini tanah nenek moyang kami. Salah satu warga berkata, tolong Pak, anak-anak kami mau berteduh di mana Pak? Ini adalah tanah peninggalan nenek moyang kami. Tolong. Warga lainnya berkata, Ambo tidak mau. Ambo tidak mau. Ini tanah Ambo. Namun, bulldozer itu tetap bergerak. Supirnya berkata bahwa ia tidak tahu apa-apa. Ia hanya menjalankan tugas, katanya. Kami pun berpikir, kami ingin membuat sebuah formasi di depan bulldozer itu. Perempuan dan anak-anak berada di barisan paling belakang. Bapak-bapak dan saya berada di barisan paling depan. Kami memasang badan untuk mencegah bulldozer itu bergerak. Setelah akhirnya sopir bulldozer itu pun turun. Dia kembali ke teman-temannya. Saya rasa mereka berdiskusi. Cukup lama kami menunggu. Akhirnya dia kembali naik ke atas bulldozer sambil tersenyum kepada kami. Kami senang. Akhirnya mereka sadar bahwa ini semua merupakan kesalahan. Setelah itu, tiba-tiba ada mobil kot datang, berisi 10 orang petugas yang turun dari mobil kot itu. Ini senang. Akhirnya ada aparat yang membela warga. Namun, itu sirna. Karena berbarengan dengan hal itu, bulldozer itu kembali mengeruk tanah rakyat. Ternyata orang-orang tadi berada di tanah mereka. Situasi menjadi kacau. Perempuan dan anak-anak mulai menjerit dan berlari-larian ke sana kemari. Asep, salah satu warga kami, maju dan menaiki bulldozer itu. Namun salah satu aparat membacoknya hingga ia berlumuran darah. Baru saja bapak-bapak ingin maju ke depan dan menolong Asep, namun sekumpulan petugas lain
berniat untuk melawan. Hingga akhirnya kami pulang ke rumah masing-masing. Stop. Keesokan harinya, saya harus mencari ide untuk menggagalkan proses pelebaran jalan itu. Saya sendiri akan datang ke perusahaan Excel tersebut, berganti baju, pakai batik, biar terhormat dikit depan orang-orang kaya. Tapi ingin bertemu dengan direktur perusahaan Excel tersebut, ada saja rapat lah, pergi keluar kota lah. Akhirnya saya muter otak. Saya mengaku orang yang datang dari kelurahan. Benar saja, saat saya berkata begitu, saya langsung bisa menemui Pak Direktur. Pak Direktur pun kaget. Yang dia temui bukan orang kelurahan, melainkan warga korban gusuran. Namun ia cepat sekali berubah. Ekspresinya langsung melunak dan tersenyum. Ia menjabat tangan saya dan mempersilahkan saya masuk. Katanya, "Haiya, Oe tidak tahu, Oe minta maaf soal itu. Perusahaan benar-benar tidak tahu atas apa yang terjadi. Ini semua di luar kendali Oe. Oe udah ngasih uang makan dan transport kepada dia orang. Pelebaran jalan ini inisiatif daripada karyawan sendiri. Oe minta maaf. Oe minta maaf pada warga dan pada semuanya yang terlibat." Saya pun langsung senewan. Tutur katanya sopan begitu, tapi saya tahu itu hanya topeng. Saya tidak bisa dibodohi. Itu semua palsu. Saya tahu saya tidak mudah dibodohi. Mereka ini orang-orang pintar, orang-orang berpendidikan tinggi, berpikiran luas. Mana mungkin mereka tidak tahu tanah 2 meter itu sangat berharga bagi kami rakyat miskin. Mungkin bagi mereka itu hanya seujung kuku. Tapi ia pura-pura dan mengatakan itu kebijakan perusahaan, itu bukan kebijakan perusahaan. Saya yakin jika pembangunan sudah dijalankan dan selesai, para karyawan itu tidak akan lagi mendapat uang makan. Mereka akan disuruh jalan. Ini hanya akal-akalan perusahaan saja, ingin menguasai tanah milik kami. Perusahaan ini sangat menjijikan. Mengambil uang sedikit saja, harus menyembelih uang rakyat kecil. Saya tidak habis pikir. Ketika saya sudah mulai berapi-api, Pak Direktur pun langsung paham dan menuju laci. Ia mengeluarkan sebuah amplop. "Apa ini, Pak?" Amplop itu bertuliskan uang 500 juta. Hah? 500 juta? 500 juta? 500 juta? Hidup 5 kali pun saya tidak akan bisa
saya bisa membeli kerbau, sawah, menyekolahkan anak-anak saya. Lebih baik saya pulang daripada bapak ini mengambil kembali. Dah. Keesokan harinya saya kembali kepada warga, menyampaikan aspirasi yang sudah saya dapatkan dari diskusi dengan Pak Direktur. Warga-wargaku sekalian, tampaknya kita harus merelakan tanah kita. Setelah diskusi panjang, hasilnya pun tetap sama. Sebaiknya kita relakan saja demi kepentingan bersama, demi pembangunan, demi demokrasi. Warga pun tampak kaget. Inikah demokrasi yang ia terima? Inikah yang namanya demokrasi? Bu RT pun kembali berpidato. Namun warga-warga sudah menghilang, pulang ke rumah masing-masing. Warga pun kaget. Ternyata demokrasi yang selama ini mereka perjuangkan hanya malah menyengsarakan mereka sendiri. Dah, bentar satu lagi, lupa itunya, bahasa itu. Ada satu warga yang tertinggal, kakek-kakek. Bukan karena ia percaya terhadap demokrasi, cuman kakinya kesebutan sehingga tidak bisa berdiri. Kakek itu berkata, jika demokrasi, iya kakek percaya seperti ini. Kakek tidak mau berharap demokrasi lagi. Kakek itu pun tidak pergi. Bu RT pun terdiam dan berkata, meskipun pahit, inilah namanya demokrasi. Hidup demokrasi. Terima kasih.